caranya kita untuk menghilangkan sifat minder yang ada di diri kita? Aku akan bahas ini semua secara perlahan. Tonton sampai habis dan lakuin step by stepnya. Minder adalah sifat gak percaya diri yang kamu punya, dan kamu tuh gak pede banget untuk ketemu banyak orang, untuk ngobrol sama banyak orang, untuk menjadi diri kamu sendiri. Kamu gak pede untuk menunjukkan itu kepada orang lain. Tenang guys, kamu gak sendiri, tapi banyak orang di luar sana yang merasakan hal ini. Karena kita membandingkan loh diri kita sama orang lain. Kita membandingkan kelebihan dia loh sama diri kita. Itu yang menjadikan poin utama kita merasa minder dan kita menarik diri dari lingkungan. Guys, apa sih pentingnya minder? Gak ada. Itu adalah hal yang negatif. Tapi semua orang tahu itu adalah hal negatif, tapi bingung cara untuk menghilangkannya atau mengurangi sifat itu. Bener-bener gak ngerti harus mulai dari mana. Sekarang aku akan kasih saran dan cara atau tips gimana cara kita menghilangkan sifat minder yang ada di diri. Ingat ya, kita harus punya lingkungan yang positif. Kita nggak boleh punya lingkungan yang negatif, karena lingkungan negatif itu atau orang-orang yang toksik itu akan semakin menjadikan sifat kita minder, dan 2 kali lipat dari sifat minder yang udah kita terima. Ini lingkungan itu berpengaruh loh ke perkembangan mental kita. Kalau misalnya kamu punya lingkungan yang sangat negatif, teman-teman yang toksik, teman-teman yang saling ngomongin orang, teman-teman yang nggak ada upgrade diri di situ, teman-teman yang suka ngegibahin orang, kamu hanya punya lingkungan toksik itu, lingkungan teman kamu yang toksik itu, karena lingkungan yang positif-positif itu bener-bener nggak ada. Dan kamu baru sadar ternyata teman-teman deket kamu itu adalah orang-orang yang toksik. Dan mereka juga nggak sadar kalau mereka itu adalah orang-orang toksik. Nah, gimana sih cara kita untuk keluar dari orang-orang yang sifatnya seperti ini? Gak usah secara terang-terangan kalian ngeblokir temen, gak usah. Gak usah diblokir, tapi kalau mereka ngajak ketemu, kalian kadang ketemu sama mereka, kadang nggak mau ketemu. Bilang aja kan lagi ngelakuin hal lain atau apa gitu. Kedua, saat teman kalian terus negatif berpikirannya kalian tuh nggak baik, kalian gak usah diambil hati. Jawab aja, enggak, aku nggak kayak gitu. Aku biasa aja, cuman aku lagi pengen ada waktu sendiri aja. Kayak gitu jawabannya ya. Kalau ke lingkungan toksik. Kalau kalian sebenarnya nggak mau ngelepas lingkungan toksik itu karena ngerasa nggak punya teman dan bingung untuk mulai kayak gitu, ya aku saranin kamu jangan dulu sering-sering ngumpul, tapi fokus ke diri kamu dulu untuk pengembangan diri kamu. Untuk menghindari eh, orang-orang yang seperti itu. Karena kalau kita dikuasai oleh sikap negatif terus, kita nggak akan berkembang dan maju. Kita akan stuck di situ, menjadi orang yang ya nggak bervalue, yang nggak bernilai di situ-situ aja. Kalau kamu udah mutusin untuk nge-cut off teman-teman kamu itu, kamu benar-benar udah bagus. Tapi kalau kamu belum bisa nge-cut off, kalau kamu nggak bisa nge-cut off, mungkin akan lebih sulit untuk menghindari sifat minder ini, karena di lingkungan yang toksik itu akan ada banyak perbandingan satu sama lain, akan terus mengucilkan satu sama lain, akan terus uh, menilai seseorang atau menjelekan orang-orang tuh dengan satu sisi aja. Jadi nggak bisa untuk membangun diri kamu untuk keluar dari minder, nggak akan. Kamu akan terus minder kalau misalnya kamu nggak berani untuk cut off. Cut off itu nggak berarti musuhan guys. Jadi cut off itu kamu uh, jadi jarang bertemu, jadi fokus ke diri kamu, fokus ke lingkungan kamu yang baru, yang teman-teman yang positif, ke lingkungan yang positif. Saat kamu lagi mencari teman-teman baru yang emang pengen upgrade diri menjadi lebih baik, saat kamu berbicara yang positif-positif, atau enggak kamu menceritakan sebuah masalah terus mereka support kamu, lingkungan yang benar-benar memajukan kamu, kamu akan lupa sama lingkungan toksik yang lama. Kamu akan fokus ke lingkungan yang baru ini, dan kamu akan lebih mudah untuk mencintai diri kamu sendiri dan menghilangkan sifat minder itu. Minder itu banyak guys, seperti minder kita sifatnya nggak sebaik dia, kita eh, nggak secantik dia, kita nggak seganteng dia, kita nggak sekaya dia, kita nggak sebaik orang itu dari kelebihan orang itu, dan banyak hal lainnya. Selanjutnya di poin, kalau misalnya kamu terus bandingin sifat baik orang sama sifat kamu, kamu akan terus minder. Contohnya gini, orang itu punya kelebihan A, kamu nggak punya kelebihan A. Nah, kamu terus berpusat di kelebihan A itu yang kamu gak punya. Kamu akan minder.
Tapi kalau kamu nggak peduli orang itu punya kelebihan A, kamu fokus ke diri kamu aja dengan kamu mengasah kelebihan B kamu akan menghilangkan sifat minder kamu. Selanjutnya adalah traumatik atau sifat trauma yang kamu gak sadar kamu punya dan kamu membuat sifat minder itu semakin menguasai pikiran. Contohnya gimana guys? Contohnya gini. Trauma kamu dijelekin orang lain. Trauma kamu diledek orang lain. Trauma kamu dibanding-bandingin sama teman kamu atau sama lingkungan atau sama keluarga atau siapapun. Itu akan membuat kamu minder. Dan trauma kamu direndahkan orang lain itu akan menjadi faktor yang sulit untuk menghindari minder ya, sifat minder itu. Nah, caranya gimana? Caranya kamu harus sadar kalau kamu tuh orang yang hebat. Afirmasi, kamu sadar orang yang hebat, kamu akan bisa keluar dari itu. Nah, sifat minder juga terjadi tanpa kita sadari saat kita bergaul sama orang yang kita nggak punya value itu. Contoh, kamu bergaul sama orang yang udah punya mobil 10, punya rumah 5, segala macam, tapi kamu baru merintis punya satu rumah ceritanya. Nah, kamu akan semakin minder. Aku saranin kamu jangan dulu untuk fokus ke situ. Kamu fokus aja ke kamu rasa syukur, kamu alhamdulillah aku juga udah punya rumah, aku juga lagi merintis untuk punya mobil baru, aku merintis punya rumah berikutnya. Contoh ya, contoh. Itu adalah sebagian contoh aja. Jadi kamu kalau nggak ada rasa syukur, kamu ngerasa udah jadi orang yang terbaik untuk versi diri kamu akan terus merasa minder sama orang lain yang kamu kira dia lebih hebat dari kamu gitu. Padahal kamu juga sebenarnya udah hebat. Sebenarnya kamu juga udah luar biasa, tapi karena kamu fokus ke kelebihan si yang orang itu poin A, kamu nggak fokus ke poin B yang kamu punya itu. Jadi kamu fokus aja ke diri orang lain. Gak harus kayak gitu guys. Jadi kita harus uh, merasa udah bahagia punya diri kita sendiri juga. Kita harus udah bahagia, kita bisa melakukan ini, kita menjalani hidup kayak gini dengan sangat maksimal. Kita harus bangga dan bahagia. Jadi kita dengan pencapaian orang lain itu bukannya malah minder, tapi kita malah nge-support dia, kita malah ikut seneng sama apa pencapaian orang lain. Kita udah ikut seneng sama uh, orang lain menjadi lebih baik, lebih cantik, lebih sifatnya lebih baik, kita akan uh, bahagia juga liatnya. Jadi kita akan bisa menerima orang lain di hidup kita. Kita bukan hanya benci atau gak suka sama orang lain karena dia lebih hebat. Nggak harus kayak gitu guys. Jadi kita fokus dulu ke diri kita untuk menghilangkan sifat minder itu. Selanjutnya adalah mengasah percaya diri di diri kita. Percaya diri itu nggak gampang loh guys untuk dilakuin. Banyak harus kita latih loh. Seperti misalnya kamu punya cermin yang agak besar, kau bisa melatih diri kamu berbicara sendiri, cakap dalam berbahasa, dan lain-lainnya. Itu bisa loh kamu lakuin sebenarnya. Itu adalah poin-poin cara kamu menghilangkan sifat minder kamu. Kalau kamu suka dengan konten aku yang seperti ini, bisa banget kamu follow atau kamu ikuti aku ya. Jangan lupa untuk komen, untuk minta request apa yang harus aku bahas berikutnya. See you next time, bye.